Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Karena kasih dan kebenaran Tuhan kita luar biasa, kasihnya tak terhingga atas kita. Di dalam keadaan apapun kita, Tuhan selalu membuat kita menjadi kuat, memampukan kita melewati hari-hari yang kita alami. Kita akan mengawali ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian, tak terbatas kasih-Mu. Kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setia. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup, katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dan angkat pujian ini dari awal. Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya melampaui segala kasih yang ada di dunia. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu. Kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. 1 dan 2.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau selalu mengasihi kami dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau membawa kami berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan Yesus. Untuk boleh beribadah dan mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat pikiran kami. Dan juga Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Yang kami lakukan pada setiap kami, pada orang tua kami, kepada teman-teman kami, bahkan terlebih kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami hari ini. Biarlah kami boleh layak di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang sudah ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pergumulan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk boleh mengatasi, melewati pergumulan hidup kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sakit hari ini. Tuhan pulihkan mereka. Biarlah mereka juga melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak hadir hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami pimpin mereka juga Tuhan Yesus. Pimpin mereka, tuntun mereka juga Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah di kesempatan yang akan datang, mereka boleh mengingat akan kasih-Mu dan boleh berada di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat-Mu yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan. Kami rindu urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh hari ini. Kami juga mempersiapkan diri kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan kami, boleh menjadi pelajaran bagi kami, dan boleh mengubahkan hidup kami dalam kehidupan kami. Dan biar kami tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Engkau mengurapinya Tuhan Yesus. Biarlah boleh memberikan kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami mampu mengertinya dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan untuk nanti ada perjamuan kudus. Biarlah kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini Tuhan Yesus. Kuduskan kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan boleh berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Indah doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ciptaan Tuhan, oleh karena itu mari kita bersuka atas kasih setiap Tuhan. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku.
dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, terima kasih yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Dengan sayapmu naungiku, dengan di saat badai bergelora, bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dari pertama lagi ya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada di saat badai. Di saat badai Bapa Kau Raja atas ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
sujud menyembah. Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk ke hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada hambanya dipersilakan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami sidang jemaat-Mu GKRI Epifania yang ada di Wacung, Penjaringan, Jakarta Utara. Kami dari minggu ke minggu beribadah di tempat ini, baik itu anak remaja, pemuda, sekolah minggu, hingga kami orang dewasa. Biarlah setiap minggu dalam ibadah ini, kami ibadah dengan memuliakan Tuhan. Kami semakin mengerti dan semakin hidup di dalam Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang kami lakukan berdampak dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam berelasi dengan orang dan lingkungan yang ada. Karenanya pagi ini
Kami membuka hati, membuka diri terhadap firman Tuhan. Sapalah kami, tegurlah kami, ingatkanlah setiap kami, sehingga kami selalu hidup di dalam firman Tuhan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kekurangan. Bukan itu yang terlihat, tapi kemuliaan Tuhan yang terlihat. Terima kasih sehingga kekurangan, kelemahan yang ada, bahkan dosa yang ada, semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin ditiadakan. Sehingga hamba dan sidang jemaat-Mu dan siapa saja sebagai pengikut Kristus menuju kesempurnaan, menuju segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Tolonglah setiap kami Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hari ini bacaan kita dari Lukas pasalnya yang ke-7. Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca secara bergantian. Dengan perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11 saya membaca, ayat 12 sidang jemaat demikian seterusnya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sidang jemaat, barusan kita menuntaskan bacaan kita bagaimana Yesus membangkitkan seorang anak muda yang sedang diusung untuk dikuburkan begitu ya, di mana iring-iringan itu begitu banyaknya. Dan Yesus pada waktu itu sedang ada di kota Nain begitu ya, dekat pintu gerbang, melihat menyaksikan peristiwa yang jarang dilihat, tapi mau tidak mau Yesus ada di situ bukan juga kebetulan. Tapi ada maksud, ada rencana Tuhan di tengah-tengah iringan, dan ternyata ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ya, seorang janda, anak satu-satunya, pengharapan untuk masa depan, ternyata meninggal. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ibu ini mengalami mujizat Tuhan. Ibu ini yang tadinya sedih, yang tadinya berduka, yang tadinya sudah putus asa, kehilangan pengharapan, dan tentu saja duka cita yang berkepanjangan, menjadi kelegaan, mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena anaknya yang seharusnya sudah dikubur, hidup atau bangkit kembali dan bersama-sama dengannya. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Setiap orang dalam hidup ini ada turun naiknya. Kadang-kadang semua berjalan sesuai dengan rencana.
Semua berjalan secara baik dan normal. Berjalan sesuai dengan harapan. Tapi ada kalanya kehidupan, tadi saya katakan turun, naik, naik, turun. Ada saatnya turun. Saatnya di bawah. Saatnya berduka. Saatnya di luar kendali kita. Sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak diinginkan, sudah terjadi atau akan terjadi dan sedang terjadi. Itulah kehidupan, itulah dinamika, itulah liku-liku kehidupan, dan itu dialami oleh semua orang. Baik itu para gedongan orang-orang kaya, pejabat di negara ini, maupun masyarakat biasa. Semua pasti mengalami dinamika kehidupan. Sekali lagi, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, kadang tidak. Nah, orang tidak siap, tidak sanggup, tidak mampu kalau sedang berada di bawah. Orang tidak siap, tidak mampu kalau semua berjalan tidak sesuai dengan harapan. Orang tidak sanggup, bahkan bisa stres, bahkan bisa kacau pikirannya, dan tidak sedikit juga kita mendengar, kita membaca, kita melihat, kita mengetahui ada yang bunuh diri. Ada yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan, yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan moral, dan juga aturan-aturan agama. Saya berharap sidang jemaat kepada kita semua, kita harus selalu konsisten. Kita harus selalu tetap pada jalurnya Tuhan. Saat kita ada di atas, saat kita ada di bawah. Saat kita berada di dalam jalan yang lurus dan baik-baik saja, maupun pada saat di jalan yang tidak baik-baik saja. Amin. Tapi kalaupun kita mengalami situasi-situasi yang tidak baik, kita percaya kita akan mengalami kelegaan. Amin. Inilah tema kita pagi hari ini, yaitu mengalami kelegaan. Kalau perempuan yang kehilangan anak karena anaknya meninggal, anak satu-satunya, bisa mengalami kelegaan, kita pun pada saat-saat tertentu di titik-titik terendah hidup kita, kita tetap ada di dalam kelegaan. Amin. Bukan karena Bapak, Ibu, dan saya hebat, tetapi karena Yesus Kristus. Karenanya berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Bersungguh-sungguhlah hidup di dalamnya. Jangan pernah bermain-main. Janganlah iman kita pasang surut, tetapi terus pasang dan naik, naik, dan naik. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau iman kita kuat, iman kita mantap, kita pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang menyenangkan hati kita. Amin. Nah, apa saja rahasianya Bapak Ibu sidang jemaat supaya kita mengalami kelegaan dalam hidup ini? Yang pertama, kalau diperhatikan di ayat 13. Saya ulang membaca untuk kita. Dan ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang yang akan mengalami kelegaan dalam hidup, kalau orang itu mengalami yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Jika Yesus Kristus tergerak hatinya untuk menolong seseorang, maka seseorang itu akan tertolong dan akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tanpa kita minta Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan menyelesaikan masalah kita, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, tanpa kita minta, apalagi kita minta. Saya pertegas. Ya, kita minta atau tidak kita minta, Tuhan Yesus itu tahu masalah kita. Amin. Dia tahu persoalan Bapak Ibu, persoalan kita. Dia tahu tantangan kita.
Jangan kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu, Yesus itu tidak peduli, tidak hadir, jauh dalam hidup kita. Jangan pernah ada pikiran dia jauh dari kita. Jangan pernah ada pikiran dia menghindar dari kita. Dia tidak peduli atas hidup kita. Jangan. Kita harus berpikir, kita harus tanamkan baik-baik dalam pikiran kita bahwa Yesus itu hadir, dia ada, dia tahu persis apa yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami. Dia pasti tergerak hati menolong Bapak Ibu dan saya. Cepat atau lambat. Apalagi Bapak Ibu kita semua berdoa, berdoa, dan berdoa. Saya ulang, apalagi Bapak Ibu dan saya berdoa, berdoa, dan berdoa. Minta campur tangan Tuhan untuk menuntaskan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami, apa yang sedang digumuli. Yang kadang-kadang apa yang kita alami, yang kita gumuli, yang diperhadapkan kepada kita, hanya kita yang tahu. Bisa jadi itu membuat Bapak, Ibu, dan saya nggak bisa tidur. Bisa jadi membuat kita berpikir terus ke situ. Tapi percayalah, sekalipun yang lain tidak tahu, gereja tidak tahu, tetangga tidak tahu, sanak famili tidak tahu, Tuhan Yesus tahu. Amin. Dia tahu persis. Dia peduli untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk menyelesaikannya bagi kita. Percaya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua, bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Percaya Dia akan mengurai setiap benang kusut dalam hidup kita. Tantangan, kesulitan, dan keinginan kita yang sulit kita jangkau secara hitungan matematika, analisa kita, rasanya mustahil. Rasanya tidak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Dia tergerak hatinya untuk kita. Tuntas, amin. Bapak, Ibu, dan saya pasti mengalami kelegaan dalam hidup. Ya. Ada beban, Tuhan angkat beban kita. Jadi Bapak, Ibu, sudah pengalaman pada masa-masa yang lalu. Berbagai kesulitan, persoalan hidup yang berat sekalipun, Bapak, Ibu pernah alami dan sudah pernah melaluinya. Apalagi yang sekarang ini. Ya. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Itu ada lagu pujiannya. Kalau lain ditolong, saya juga. Tuhan pasti tolong kita. Ya. Bapak, Ibu, saya ini tidak punya kemampuan finansial. Tapi saya punya mimpi. Saya punya mimpi. Saya bilang ke teman, ya boleh dong bagi-bagi informasi. Gimana sih supaya bisa dapat kuliah atau anak bisa keluar negeri. Bukan untuk jalan-jalan. Ya. Tapi bagaimana keluar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Pendidikan yang jauh lebih baik, ke depannya akan lebih baik. Rasanya tidak mungkin. Tapi saya memberanikan diri untuk bertanya. Dan memberanikan diri berdoa, meminta kepada Tuhan supaya menemukan jalan keluar. Bermimpi salah enggak? Enggak.
Nggak salah. Perlu nggak untuk bermimpi? Perlu. Maksudnya bercita-cita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang tahu keadaan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak minta saja Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Apalagi kalau kita minta. Makanya jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Berdoa terus, berharap terus. Sambil kita berusaha. Amin. Maka saya mengulang-ulang, doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan. Kalau orang-orang hebat, orang-orang gedean sih, ya semuanya ada. Semuanya tersedia. Semuanya bisa jadi, suka-sukanya dia. Ya. Maka kalau kita ikuti berita politik hari-hari belakangan ini, seru juga kan gitu ya. Ada istilah pengkhianatan, ada istilah tidak konsisten, pecah kongsi, yaitu dinamika politik. Gak ada yang abadi kecuali kepentingan, dan mereka punya kuasa untuk melakukan apapun. Terutama ketua-ketua partai dikecewakan dan mengecewakan sudah biasa. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah berkhianat kepada kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan menolong, Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, benar-benar disertainya. Aku memberkati engkau, benar-benar diberkatinya. Kalaupun sampai hari ini, Bapak Ibu, kita semua sepertinya jalan di tempat, sepertinya masih saja tidak bergeser sedikit pun. Bahkan kita merasa makin tenggelam. Sepertinya tidak ada titik terang dalam hidup ini. Kita udah berdoa, kita udah berusaha, tapi mutar. Tetaplah bersabar, amin. Tetap bersabar. Ada waktunya. Tuhan akan berbuat untuk kita. Bapak Ibu, coba perhatikan ayat ini. Tuhan Yesus itu tidak langsung menghampiri keranda di mana ada jenazah di dalamnya. Enggak. Tuhan Yesus tidak langsung mencegat rombongan orang yang mau menggotong jenazah itu. Enggak. Tapi siapa yang dihampiri Yesus? Siapa? Iya, ibu janda ini. Ibu yang punya anak ini. Tergeraklah hati Yesus dengan penuh belas kasihan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua gereja membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Majelis jemaat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ibu ini tidak meminta. Ibu ini tidak tahu kalau Yesus ada di dalam rombongan, mereka ketemu secara pas-pasan. Sepertinya kebetulan. Dia nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu ada seorang ibu yang sedang berduka. Ada seorang ibu yang sedang bersedih hati. Bersusah hati. Selesai pemakaman, katakanlah seperti itu. Bukan berarti sudah selesai masalah. Justru dari situ, masalah demi masalah akan datang lagi. Karena dia sudah tidak punya anak.
yang dia harapkan. Jangan-jangan anaknya ini juga sudah memberi nafkah untuk ibu ini. Tapi Yesus tahu ada orang yang membutuhkan dia. Ada orang yang harus ditolongnya. Ada orang yang harus diberikan kelegaannya, yaitu ibu janda yang kehilangan anak. Tuhan mau berbuat untuk kita. Amin. Jangan dipikir Bapak Ibu bergumul dengan sendirinya. Jangan. Tuhan lebih tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tuhan lebih mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan saya. Jalani saja. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan, ikuti saja. Amin. Jangan kita kehilangan kesetiaan. Jangan kita kehilangan pegangan hidup. Jangan kita kehilangan iman kepadanya. Bapak, Ibu, dan saya, tanpa diminta pun, apalagi diminta, dia akan turun tangan dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Nah, sementara menunggu proses itu, perhatikan bagian ayat yang ke-13 lanjutannya, Bapak Ibu sidang jemaat. Dikatakan apa di sana? Jangan menangis. Pertanyaannya, sudah terjadi mujizat? Sudah terjadi kebangkitan? Belum. Apakah Yesus sudah mampir ke keranda jenazah yang dimana ada jenazahnya di dalamnya? Saya pakai istilah keranda jenazah ya, karena itu jenazah kan digotong. Ya, bayangannya ya keranda yang ada di kepala kita. Apakah Yesus sudah ada di sana? Belum. Dia menghampiri perempuan itu dan berkata, jangan menangis. Artinya apa sidang jemaat? Mari belajar bertindak dengan iman. Jangan larut di dalam situasi keadaan yang sedang dialami. Jangan menangis. Supaya kita tidak larut di dalam situasi kondisi yang ada. Jangan bersusah hati. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya tidak bisa tidur karena masalah itu. Jangan sampai kita berpikir, udah selesai ini. Memang sudah nasib dari sana. Hidup susah memang keturunan susah. Bangkrut memang keturunan orang bangkrut. Memang nggak mau kaya, nggak mau jadi orang kaya, nggak mau jadi orang terpandang, tidak mau jadi orang yang ternama dan lain sebagainya. Inilah nasib, mungkin udah suratan tangan. Ini yang ada, Bapak Ibu. Jangan, amin. Sementara mujizat belum terjadi, beban kita belum diangkat, jangan kita terus meradang ke situ. Ingat, Tuhan hadir. Tuhan sudah menyapa dengan firman-Nya. Tuhan sudah menguatkan kita. Pasti ada jalan keluar. Pasti terurai. Pasti ada kelegaan di sana. Tapi sebelumnya, udah jangan dipikirkan terus. Atau terus-menerus memikirkan itu. Pak, gimana nggak berpikir? Ini di depan mata. Ini yang terjadi. Ini yang saya alami. Bahasa anak muda, nyantai bro. Ya, nyantai aja. Toh Tuhan ada. Tuhan hadir. Gak bisa. Sebelum saya melihat mujizatnya. Sebelum saya mengalami kelegaan. Bapak Ibu, sama peristiwa ini dengan mujizat air berubah menjadi air anggur. Apakah dimasukkan di dalam tempayan itu, air itu udah berubah jadi air anggur? Belum. Dia diminta diisi dulu.
Ada prosesnya. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, maka dia juga akan bertindak. Amin. Apakah makanya cedok bawa kemana? Ke pemimpin pesta. Apakah saat membawa itu udah terjadi air berubah menjadi air anggur? Belum. Kapan terjadinya? Pada saat dicedok dan dicicipi maksudnya. Saat pemimpin pesta mencicipi air yang dibawa kepadanya, lalu dia rasakan ini anggur yang terbaik sejak dari tadi sampai sekarang. Air anggurnya selalu disuguhkan air anggur yang terbaik, kualitas yang terbaik. Dia tidak tahu air anggur sudah habis. Jangan menangis. Artinya apa? Yesus akan bertindak. Yesus akan berbuat. Yesus akan lakukan yang terbaik untuk kita. Makanya jangan pernah menyerah. Saya berulang-ulang katakan di sini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Ada lagu pujian itu. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Dan percaya. Coba kita nyanyikan sama-sama deh. Ya. Ada bisa dicari di atas? Oh, kurang paham katanya. Ya. Coba apa awal lagunya itu ya? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Coba sama-sama ya, 1, 2, ya. Jangan pernah. Langit selalu biru, berjanji. Tuhan tak pernah dan selalu datang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang setia dan percaya. Saya minta maaf ya sidang jemaat, saya kelemahannya di nyanyi. Jadi saya itu tidak bisa menyanyi dengan baik, tidak bisa menghafal syair lagu dengan baik. Ya. Jadi mujizat Tuhan akan nyata, mujizat Tuhan itu menjadi nyata dan pasti dialami oleh setiap orang yang percaya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti tolong kita. Percaya kita, Tuhan pasti mengangkat setiap beban hidup kita. Tidak hanya di masa yang lalu, tetapi masa kini juga. Di masa yang akan datang juga. Jalani hidup ini. Amin. Ya. Jadi yang kedua, jangan kita larut di dalam situasi yang sedang kita alami. Karena Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti berbuat. Ya. Yang ketiga, kita akan mengalami kelegaan dalam hidup. Jika memang, pakai memang ya, jika memang Tuhan Yesus
menuntaskannya bagi kita. Pasti dituntaskan, Bapak Ibu. Amin. Berapa waktu yang lalu Pak Amin yang tadi memberi kesaksian kepada kita berkata, Pak bantu dalam doa untuk bangun rumah gitu ya. Saya sebelumnya nggak tahu kepulangan Pak Amin itu harus bangun rumah. Saya pikir di sana akan berkebun gitu ya. Itu saja yang ada di kepala saya. Ya minta campur tangan Tuhan. Rasanya nggak mungkin. Tapi seiring dengan waktu Tuhan yang cukupkan. Betul ya Pak Amin ya? Terjadi pembangunan. Dan nanti juga terjadi finishingnya. Ada banyak yang sedang saya gumuli. Ada banyak yang sedang Bapak Ibu gumuli. Tapi percayalah, ketuntasan pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya sekali lagi banyak mimpinya sidang jemaat. Banyak, ya, banyak mimpinya. Gak salah dong mimpi dan tidak perlu dibayar bermimpi. Ya, tidak mengeluarkan modal. Tapi jangan juga ketinggian katanya. Ya. Tapi dari mana kita tahu ketinggian atau tidak? Kita juga nggak tahu dengan pasti. Ke depan banyak hal yang saya harus kerjakan. Saya nggak perlu ceritakan kepada sidang jemaat. Sidang jemaat juga belum tahu dan tidak tahu apa sesungguhnya pergumulan yang ada yang sedang saya alami. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Karena saya tidak pernah kasih tahu. Ada nggak? Ada. Berat nggak? Sangat berat, Bapak Ibu. Sangat berat. Yang tahu saya sama istri. Berat. Tapi saya imani bahwa Tuhan akan campur tangan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti selesaikan. Dan saya akan mendapatkan kelegaan. Nanti saya akan bersaksi kepada sidang jemaat. Bagaimana Tuhan campur tangan. Bagaimana Tuhan akan menolong dan terus menolong. Jadi hidup ini kalau tanpa Tuhan nggak sanggup Bapak Ibu. Coba ada yang berani berkata tanpa Tuhan saya sanggup jalani hidup ini. Coba. Kalau ada yang berkata tanpa Tuhan saya sanggup menjalani hidup ini, mendingan gak usah ke gereja ini lagi dah. Ya. Tinggal di rumah aja dan lain sebagainya gitu ya. Toh semuanya selesai. Tapi karena Tuhan Bapak Ibu, biarpun segunung masalahnya, biar seluas samudra tantangannya, biar setinggi langit pergumulannya, kita tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Apa itu lagunya itu? Lingkupiku. Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Saya ajak kita nyanyi lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Saya belajar dari dua orang sosok hamba Tuhan yang luar biasa. Yang pertama itu adalah mantan dosen saya di lintas budaya, namanya Pak Andreas Suparman. Almarhum. Almarhum inilah satu-satunya dosen dan satu-satunya hamba Tuhan yang mempercayakan mimbar gerejanya waktu saya masih mahasiswa awal-awal. Mempercayakan mimbarnya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dia meminta saya untuk pelayanan di gerejanya di daerah Tangerang. Sekali waktu kita ketemu, saya sudah tamat, sudah selesai. Dia bilang, "Paran, saya kembali sekarang sekolah iman. Saya baru pulang dari Bandung, hasil pemeriksaan tidak baik-baik saja. Dokter memvonis saya tidak lama lagi. Tetapi apapun juga, saya selalu siap. Kalau itu yang terbaik bagi Tuhan." Ini ada interaksi, Bapak Ibu. Tapi yang kedua, dia bukan dosen. Bertemu sekalipun kita belum pernah, Bapak Ibu. Belum pernah bersalaman. Tapi hamba Tuhan ini, sejak saya mahasiswa, dia suka menulis dulu di Suara Pembaharuan. Berita mimbar, saya potong, saya gunting, saya arsipkan. Pada saat saya ditahbis di sini sebagai evangelis dan sekaligus menetapkan saya sebagai gembala, potongan-potongan koran dari berita mimbar yang ditulisnya saya fotokopi karena waktu itu belum dicetak dalam bentuk buku, lalu saya bagikan ke beberapa hamba Tuhan yang datang ke sini. Karena tulisannya menginspirasi. Tapi saya juga beli akhirnya beberapa buku beliau. Buku almarhum, bukan beliau. Ya, karena dia juga sudah berpulang. Di akhir kisah perjalanan hidupnya, dia berkata, jangan doakan supaya sakit penyakit saya diangkat. Ya, jangan doakan. Dan dia tidak minta didoakan supaya dibebaskan dari sakit penyakit itu. Karena dari tulisan-tulisannya bahwa penderitaan itu juga bagian dari kehidupan. Suka tidak suka, mau tidak mau, penderitaan, kesusahan bagian daripada hidup. Tidak selamanya akan berjalan dengan mulus. Tapi ujungnya pasti membawa kelegaan karena Tuhan. Hamba Tuhan ini, yaitu Eka Dharma Putra. Dua sosok hamba Tuhan. Yang satu bersinggungan dengan saya, berinteraksi dengan saya. Tapi yang satu tidak saya kenal, ketemu fisik, bersalaman, berdialog. Tidak. Tapi dengan buku-bukunya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalaupun hari-hari belakangan ini, kita mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja, percayalah sekali waktu, suatu saat kita akan mendapatkan kelegaan. Amin. Kenapa? Kalau yang lain ditolong,
kita juga. Yang lain mendapatkan belas kasihan Tuhan karena hati Tuhan tergerak untuknya. Ke kita juga. Amin. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya sidang jemaat menunjukkan kasih cinta kita kepadanya. Keseriusan kita hidup di hadapannya. Tidak akan mungkin dia tutup mata untuk kita. Amin. Dan kita tidak boleh terus larut di dalam situasi yang tidak baik, yang tidak nyaman itu. Karena percayalah, kalau dia tuntaskan, pasti dia tuntaskan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ayat 23 sampai 32, jika sudah menemukan ayat ini, kita kembali membaca secara bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat 32. Saya akan membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat ayat yang genap, kita bersaut-sautan hingga ayat yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia menyerahkan kepadanya. Inilah tubuhku yang diserahkan, perbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, aku memberitakan dari Tuhan saya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu banyak di antara kamu yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan keinginan Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, peran-peran yang kami lakukan seringkali melenceng. Kami mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohonlah Tuhan menguduskan kami, membasuh kami dengan kuat kuasa darah-Mu, supaya setiap kami yang ada di ruangan ini berkenan kepada Tuhan. Untuk boleh ambil bagian di dalam menikmati perjamuan yang Tuhan sudah tetapkan, baik itu minum air anggur maupun makan roti yang melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kami, yang seharusnya kami yang mati karena dosa-dosa kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan Yesus yang menggantikan, sehingga dari kematian kami memperoleh kehidupan. Karenanya berkatilah air anggur dan roti yang ada untuk membawa kami kepada persekutuan yang lebih dan lebih lagi. Dan kami boleh mengingat sekaligus mempersiapkan diri bahwa Yesus Kristus akan benar-benar datang untuk kali yang kedua di muka bumi ini, menjemput setiap orang yang ditemukan di dalam kesetiaannya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Amin. Kudus adalah perintah yang diperintahkan Yesus kepada gerejanya dan termasuk kepada kita sekalian untuk mengenang peristiwa yang begitu penting dan luar biasa di dalam kehidupan kita, yang dimana Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia dianiaya, ia disiksa sedemikian rupa, diolok-olok, dicaci maki,
diludahi, disesa, dimahkotai duri, dipaksa memikul salib menuju Golgota, kaki dan tangannya dipaku, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Kita yang harusnya di bawah hukuman dibebaskan untuk menerima kehidupan kekal. Kita yang seteru Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam karya penyelamatan, sekaligus menantikan kedatangannya yang kedua kali, supaya kita siap. Marilah kita makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini, dengan penuh ucapan syukur kepadanya, karenanya makanlah. Kita angkat air anggur yang ada, yang merupakan lambang darahnya. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesa, kaki dan tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah yang menyucikan segala dosa pelanggaran kita. Dan marilah kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini, dengan penuh ucapan syukur kepadanya, sekaligus menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Karenanya minumlah. Memberikan kekuatan, memberikan damai sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita naikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti aja kita ulang aja nanti. Kita ulang aja Pak Indra. Ya, kita angkat pujian ini bersama-sama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
menyampaikan pujian ini dari awal. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kepada hambanya dipersilakan. Sidang jemaat-Mu dalam kumpulan yang tidak banyak, kami meyakini Tuhan Yesus yang memelihara kami, menolong dan menghibur kami dikala kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan ini. Karenanya biarlah kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, kepada ajaran firman-Mu. Dan kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya di dalam hidup kami, melalui hidup kami, akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipuji, yang dipermuliakan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang ada dalam kesusahan diberikan penghiburan, yang bekerja berusaha dibukakan jalan, diberkati segala usaha pekerjaan yang ada. Biarlah selalu ada keharmonisan di dalam setiap rumah tangga. Api panas si jahat dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami ada dalam kepakan tangan Tuhan, tangan sayap Tuhan. Kami dinaungi dengan utuhnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk Pak Amin yang boleh kembali ke Jakarta. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Angel anaknya yang telah dijamah, disembuhkan, dipulihkan Tuhan dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan ini. Ada Yosil, ada Ibu Rusmini, ada Ibu Ratmi. Biarlah mereka semua ditolong, dipimpin, diberkati Tuhan. Dengan usia yang bertambah, maka imannya, kasih sayangnya kepada Tuhan pun bertambah-tambah. Kami berdoa untuk persiapan Natal GKRI Epifania di tempat ini. Untuk panitia yang akan dibentuk oleh Pak Indra selaku ketua panitia, untuk dana, untuk cuaca, untuk keamanan,
juga untuk pembicara, untuk pelaksanaan di hari hanya. Campur Tuhanlah untuk kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini tetap aman terkendali di tengah-tengah persaingan untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini, orang nomor 2 di negeri ini. Kami berdoa jangan sampai ada kekacauan politik yang berdampak luas kepada kekacauan ekonomi, kekacauan keamanan dan lain sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami tetaplah baik-baik saja. Terima kasih, kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Jauhlah lingkungan ini dari kebakaran, jauhkanlah lingkungan ini dari anarkisme, dari peredaran narkoba, jauhkan dari kerusuhan ya Tuhan. Dan biarlah Wacung dan sekitarnya, bahkan di mana sidang jemaat-Mu bermukim, mereka bermukim dalam keadaan baik. Terima kasih kalau siang ini kami boleh beribadah bersama-sama. Biarlah minggu depan kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk pembina remaja pemuda. Biarlah Tuhan kirim orang yang tepat, orang yang punya hati untuk melayani anak-anak remaja pemuda, supaya anak-anak pemuda remaja dibawa ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih tertanam lagi di gereja Tuhan di tempat ini. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan diri kami, perjalanan pulang kami, kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam pengasihan tangan Tuhan yang kuat, tangan Yesus Kristus. Terima kasih, ini doa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.